that your life is good. Something about it changed my state of mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini udah bersama Bapak siapa? Bapak Maman. Bapak Maman itu seorang pedagang bubur ayam Mirasa Nah, itu berjualannya di mana Bapak? di Cibukti dekat apa? Oke, mungkin Apa? mungkin dilanjut aja ya Bapak. Fase pertama dalam siklus belajar Kolb adalah concrete experience atau pengalaman nyata. Pada tahap ini, seseorang belajar melalui pengalaman langsung di lapangan. Oleh karena itu, pada tahap ini saya melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha bubur ayam Mirasa untuk mengetahui pengalaman beliau dalam menjalankan usaha selama bertahun-tahun. Pertama itu, Bapak sudah berapa lama jualan bubur ayam? 8 tahun. Udah cukup lama ya. Nah, awalnya kenapa Bapak itu bisa berniat atau berjualan bubur ayam itu? Ini intinya tertarik. Ya, istilah mah tertarik lah. Tertarik. Peluangnya juga bagus ya. Peluangnya bagus. Terus dulu awal jualan itu mendapat kesusahan atau tidak gitu Bapak? Susah. Awalnya susah. Berarti Susahnya susah. Ya ini mah belum punya halangan lah ini. Berarti Bapak termasuk yang mulai dari bawah ya untuk jualannya? Dari nol. Terus awal Bapak modal dari bubur ayam itu berapa dan bagaimana gitu? Awalnya dulu Apa modalnya dari tabungan sendiri atau dari tabungan keluarga gitu? intinya tabungan keluarga. Oh begitu ya. Berarti ini termasuk usaha yang udah direncanakan oleh keluarga Bapak ya? Iya. Dari awal sampai sekarang itu pernah merasakan sepi gak? Sepi pembelinya gitu, sepi? Alhamdulillah sekarang ya lumayan lah gitu. Tapi Bapak pernah merasakan sepinya juga atau enggak? Ada. Susahnya ada gitu. Sepi. Nah, kalau sepi gitu Bapak tetap sabar dan konsisten ya untuk berjualan. Iya. Nah, menurut Bapak ada gak pelanggan yang pernah mengomentari bubur Bapak itu enak banget atau sampai suka terus membeli gitu? Alhamdulillah banyak yang suka. Ya banyak yang komentar. Kadang Pak, misalnya hari namanya ya Oh, karena rasanya unik, enak ya Bapak. ya. Iya. Tuh. Soalnya saya juga kemarin kan ngerasain enak banget gitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Nah, kalau untuk masak buburnya itu mulainya ada resep khususnya atau dari mana, atau Bapak menciptakan sendiri atau bagaimana gitu Bapak? Intinya ada saudara, intinya ada saudara, ya misalnya ngajak lah, bahasa Sunda ngajak jualan. Kan dulu bapak kan jualan sayur mayur lah, intinya pas diajak ya, jual bubur misalnya di daerah Cilijing ya. Iya. Lalu saya istilahnya
ikut lah gitu belikan barang Iya. lah gitu belikan yang tidak mah teh Ya, jadi itu termasuk ada saudara bapak yang udah mempunyai usaha ini, terus mengajak ke bapak untuk berusaha, untuk berwirausaha mengenai buburnya itu ya. ya ya ya. Nah, supaya rasanya tuh tetap enak atau tetap konsisten enaknya itu biasanya bapak bagaimana? Apa bapak menuliskan resepnya itu secara setiap hari atau emang udah kebiasaan gitu? Intinya udah kebiasaan, jadi istilahnya udah tahu lah masanya gitu lah. Bahan-bahannya juga harus tetap stabil ya bapak, Iya, harus tetap bahannya bagus. yang bagus, misalnya berasnya yang bagus. Intinya mah masalah kebersihan dijaga. Nah, menurut bapak apa yang bikin usaha bapak ini tuh tetap maju? Apakah dari rasanya atau pelayanannya, atau bapak pernah gak merasa ada yang komplain gitu mengenai bubur bapak gitu, atau kualitasnya atau rasanya jadi mengurang gitu? Soalnya kualitasnya bagus, kualitasnya bagus, jujur. Di namanya misalnya mah Pelayanannya harus baik pelayanannya ya. harus baik. Bapak sampai dari 8 tahun sebelumnya sampai sekarang bapak pernah merasa capek gak berjualan bubur ini? Ya memang capek. Tapi bapak hebat ya, masih bisa bertahan gitu sampai Alhamdulillah, sekarang. alhamdulillah sampai sekarang. Nah, yang bikin bapak tetap semangat untuk berjualan bubur itu apa gitu? Apa karena keluarga atau apa gimana gitu bapak? Intinya ya masalah keluarga lah. Mungkin ini jadi pencaharian utamanya Iya, dari iya. keluarga bapak ya. Iya memang. Nah, harapan usaha bapak ini untuk kedepannya itu bagaimana gitu? Ya insya Allah, insya Allah yang lulusin ya mungkin ya, mungkin ada anak yang nomor 3 lah. Ini udah apa ya, udah tua lah misalnya gitu. Amin ya. Bapak apakah ada saran untuk anak muda gitu yang mau mulai berwirausaha itu harus bagaimana gitu? Apakah harus rajin atau harus sabar gitu bapak? Intinya harus rajin lah, harus rajin. Oke bapak, baik. Dari semua pertanyaan itu udah bisa saya refleksi ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan dari saya segitu bapak. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diluangkan gitu. Sama-sama deh. Fase kedua adalah reflective observation atau refleksi dan pengamatan. Pada tahap ini, saya merefleksikan hasil wawancara bersama Bapak Maman sebagai pedagang bubur ayam Mirasa. Dari hasil wawancara tersebut, saya memahami bahwa membangun usaha membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan konsistensi. Saya juga mengamati bahwa kualitas rasa, kebersihan, dan pelayanan yang baik menjadi alasan usaha bubur ayam Mirasa tetap berkembang hingga sekarang dan tetap berkembang baik. Fase ketiga adalah abstract conceptualization atau pembentukan ide. Pada tahap ini, saya memberikan beberapa saran seperti mempertahankan kualitas rasa, menjaga kebersihan tempat, menambah variasi topping, dan menambah tempat duduk pelanggan agar lebih nyaman. Ayam Mirasa. Nah, aku di sini akan memberikan inovasi atau ide-ide yang aku
setelah hasil dari pengamatan dan refleksi dari wawancara. Fase keempat adalah active experimentation atau penerapan aktif. Pada tahap ini, saya menyampaikan secara langsung saran tersebut kepada Bapak Maman. Beliau menerima saran dengan baik dan akan mempertimbangkan beberapa saran untuk perkembangan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari saya tuh memiliki beberapa saran sederhana gitu Bapak untuk usaha bubur ayam Bapak. Terima kasih. Yang pertama itu dari saya itu harus tetap mempertahankan kualitas rasa bubur Bapak. Iya. Ya menurut saya itu kualitas dari bubur Bapak itu sangat enak gitu. Alhamdulillah. Agar rasa bubur yang enak dan konsisten itu merupakan kekuatan utama usaha bubur Bapak gitu. Ya, makasih. Karena kualitas rasa itu perlu gitu Bapak untuk dipertahankan agar pelanggan itu tetap setia Ya, benar. dan tetap membeli Amin. gitu. Benar. Terus juga Bapak yang kedua itu ada tetap harus menjaga kebersihan tempat dan bahan makanannya Bapak. Iya, bagus. Benar. Karena kebersihan tempat berjualan, peralatan dan bahan makanan itu perlu terus dijaga gitu agar pelanggan itu merasa nyaman dan juga percaya terhadap kualitas makanan yang dijualnya Bapak. Iya, bagus. Benar. Nah, Terima kasih atas sarannya. iya. Atas sarannya. Dan juga ada menambah variasi topping gitu Bapak. Kemarin saya tuh sempat melihat kurangnya, misalnya ditambahin ada telur berbagai kayak telur ayam kampung gitu Bapak. Insya Allah ke depan, insya Allah. Nah, Insya Allah. terus karena saya tuh memberikan saran ini tuh untuk menambah beberapa pilihan topping gitu Bapak, seperti Iya. yang tadi saya katakan telur gitu, ataupun ati ampla dan kayak gitunya Bapak. Terima kasih, sarannya bagus deh, Bu. Terus ada juga ini Bapak, menambahkan tempat duduk pelanggannya. Kemarin saya lihat udah enak banget gitu ya. Makasih. Iya. Nah, perlu agar pembelinya itu cukup ramai gitu. Makasih atas sarannya, bagus. Terus juga yang tadi itu Bapak tetap mempertahankan pelayanan yang ramah gitu Bapak. Amin. Karena pelayanan yang baik itu perlu terus dipertahankan, karena hal tersebut itu dapat membuat pelanggan itu merasa nyaman dan tetap kembali membeli di kemudian hari gitu Bapak. Ya, terima kasih atas sarannya, bagus memang. Insya Allah diperhatikan lah. Nah ya Bapak, mungkin itu saran dari saya, semoga bisa diimplementasikan ya Bapak. Iya, makasih. Makasih atas sarannya. Memang itu bagus. Insya Allah dijalankan ya Bapak. dijalankan, insya Allah. Ya mungkin untuk wawancara dari saya segitu dulu Bapak. Nanti saya melihat lagi progresannya ke depannya. Insya Allah.